Annyeong yorobun, assalamualaikum. Berjumpa kembali di dapur CDC. Pada video kali ini saya akan membuat gogumapang atau roti mochi ubi, makanan khas Korea Selatan yang pernah viral 2 tahun lalu dan kini sering banget muncul di FYP. Jadi penasaran untuk dicoba. Roti ini dibuat dengan luaran tepung mochi dan di dalamnya diisi ubi dan dibaluri dengan tepung ubi ungu juga. Di sini saya gunakan bubuk taro yang tidak tahu kenapa bisa menyatu banget sama rotinya. Namun jadi kelihatan seperti ubi beneran pada umumnya. Untuk rasanya ini enak banget. Tekstur luarannya tidak terlalu chewy dan ada sedikit sensasi crunchy. Dan isiannya ubinya gurih dan manisnya alami. Ini cocok banget dijadikan cemilan keluarga ataupun ide jualan. Karena cara pembuatannya mudah, bahan-bahannya juga ekonomis. Untuk tahu cara pembuatannya, yuk nonton video ini hingga selesai ya. Sebelumnya, mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan A, baluran rotinya saya siapkan 300 gram bubuk tepung taro. Untuk bahan B, rotinya, bahan-bahannya yaitu tepung tapioka 140 gram, tepung ketan 20 gram, gula halus 20 gram, tepung terigu protein tinggi 25 gram, susu cair 60 gram, butter 35 gram, setengah sendok teh madu, 1 sendok makan minyak sayur, sejumput garam, dan 30 gram telur. Dan untuk bahan C, isian roti, yaitu 15 gram butter, 1 sendok makan madu, dan 300 gram ubi kuning. Untuk cara pembuatannya, di sini saya akan membuat isiannya terlebih dahulu, yaitu kupas ubi dan cuci bersih, potong-potong ukuran kecil, lalu kukus hingga empuk. Jika sudah empuk, pindahkan ke wadah yang lebih besar, kemudian saat masih panas, haluskan. Di sini saya haluskan dengan ulekan seperti ini. Haluskan hingga benar-benar halus. Jika sudah halus seperti ini, kemudian tambahkan butter. Di sini saya gunakan butter agar lebih wangi dan gurih. Jika bunda-bunda di rumah ingin menggunakan margarin juga boleh ya. Selanjutnya aduk-aduk, kemudian tambahkan madu. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata. Selanjutnya, ambil sedikit bagian ubi, kemudian bentuk adonan ubi berbentuk memanjang seperti ini. Lakukan hingga selesai. Untuk isiannya sudah selesai dibentuk dan diperoleh 6 pieces. Selanjutnya, sisihkan terlebih dahulu adonan ini. Untuk tahap berikutnya yaitu membuat kulitnya. Sebelumnya, panaskan terlebih dahulu susu hingga pasteurisasi seperti ini, yaitu muncul gelembung-gelembung kecil di bagian pinggiran susu. Kemudian angkat. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan semua bahan kering seperti tepung tapioka, tepung ketan, dan juga gula halus serta garam. Aduk-aduk semua bahan kering hingga tercampur merata. Selanjutnya, siapkan telur, tambahkan minyak sayur, dan juga madu. Lalu aduk-aduk atau kocok telur ini hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan ke dalam adonan bahan kering. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan susu yang sudah dipanaskan sebelumnya secara bertahap sambil diuleni hingga adonan kalis atau semua adonan sudah mengumpul. Jika adonan sudah mengumpul seperti ini, selanjutnya tambahkan butter dan uleni hingga tercampur merata.
Jika adonan tepung dengan butter sudah tercampur merata, selanjutnya tambahkan tepung protein tinggi secara bertahap. Di sini saya gunakan sebagian dari 25 gram tepung. Penambahan tepung terigu protein tinggi di sini sampai dirasa adonan sudah tidak lengket lagi. Kemudian di stop penambahan tepungnya ya bun. Jika adonan ketika dipegang sudah tidak lengket lagi, kemudian stop penambahan tepung. Kemudian bungkus adonan dengan plastik wrap dan simpan di chiller selama 30 menit. Setelah 30 menit, siapkan alas kerja. Kemudian keluarkan adonan dari plastik wrap dan bagi adonan menjadi 6 bagian sesuai dengan isian ubi sebelumnya yang sudah dibentuk, yaitu 6 pieces. Selanjutnya, alas kerja ditaburi sedikit tepung agar adonan tidak lengket. Lalu, gilas adonan dengan ketebalan kira-kira 1 atau 1,5 mm dan lebar sesuai dengan isian ubi. Kemudian, letakkan ubi yang telah dibentuk sebelumnya di bagian tengah adonan. Lalu, tutup isian dengan adonan kulit roti hingga rapat dan bentuk seperti ubi. Lakukan dengan cara yang sama untuk membentuk adonan lainnya. Jika semua adonan sudah selesai dibentuk, selanjutnya baluri adonan dengan bubuk taro. Baluri hingga semua permukaan adonan tercover dengan bubuk taro ya bun. Kemudian letakkan di atas loyang yang sudah diberi baking paper. Lakukan dengan cara yang sama untuk adonan lainnya. Jika semua adonan sudah selesai dibentuk seperti ini, selanjutnya tusuk bagian permukaan adonan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Kemudian beri tekanan garis halus di atas permukaannya juga, supaya lebih kelihatan seperti ubi beneran. Selanjutnya, panggang pada suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit tergantung oven masing-masing. Jika sudah matang, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Dan untuk bubuk taronya, di sini sebagian menyatu dengan adonan. Menurut saya, hal ini bisa terjadi karena tekstur bubuk taro memiliki kelembaban yang tinggi, sehingga ketika menempel di permukaan roti yang lembab, membuat ia larut dan menempel pada permukaan adonan roti. Dan jika sudah dingin, gogumapang pun siap untuk dinikmati. Cemilan ini cocok banget disajikan untuk keluarga. Selain tampilan luarannya yang menarik, bikin penasaran untuk dicoba, apalagi pas dipotekin atau dibelah terlihat seperti ubi kuning beneran. Dan untuk rasanya ini enak banget. Luarannya tidak terlalu chewy dan ada sensasi sedikit crunchy. Dan isian ubinya enak banget, gurih ubi dan manis alami. Saya suka banget dan orang-orang di rumah juga pada suka. Kue ini juga cocok banget dijadikan ide jualan, apalagi sekarang ini mulai kembali viral. Selamat mencoba di rumah bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan support channel ini. Buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.